Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini memberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan, sehingga dengan itu semua kita dapat hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Cuma saja terkadang kita lupa mensyukuri nikmat Allah itu. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya tatkala kita bangun tidur, yang pertama kali kita ucapkan itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Karena apa? Karena Allah masih memberikan kita, menitipkan ruh di jasad kita. Padahal kita tahu sekian jam, sekian menit roh kita melanglang buana, entah pergi kemana dia. Karena pada hakikatnya orang tidur itu adalah mati dia. Nah, oleh karena itu doa kita ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Berselawat tentunya buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal tadi saya telah membacakan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kamu ke dalam Islam secara kaffah, secara total, secara keseluruhan. Dalam ayat dari surah Al-Baqarah ayat 208 terdapat kata udkhulu yang merupakan dalam kaidah bahasa Arab itu fi'il, kata kerja. Asal katanya adalah dakhala yadkhulu udkhul. Udkhul itu fi'il amar. Fi'il amar itu perintah. Kalau yang namanya fi'il kata kerja, kalau udah fi'il amar itu perintah. Sama juga dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah. Jadi kalau kita balik kepada asal kaidah usul fikih, al aslu fil amri lil wujub. Jadi al aslu, awal mula dari kata perintah itu hukumnya wajib. Karena dalam Al-Quran tak ada kita temukan ayat wajib sholat, wajib puasa, semuanya perintah. Tapi kaidah usul fikih mengatakan setiap yang namanya perintah hukumnya wajib. Jadi udkhulu itu fi'il amar yang dalam bahasa fikihnya adalah perintah. Perintah hukumnya wajib. Kita diperintahkan, diwajibkan untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, secara total, secara keseluruhan. Tak boleh tanggung-tanggung, tak boleh pilih-pilih. Ada orang masuk Islam
yang enaknya saja dibawa, yang tak enak ditinggalkan, yang enak dikerjakan, yang kiranya memberatkan ditinggalkan. Ini bisa. Jadi kalau kita sudah beriktikad, sudah menentukan pilihan untuk masuk ke dalam Islam, maka secara konsekuensinya kita harus mengerjakan syariat Islam secara kafah. Kalau kita sudah menentukan pilihan kita untuk masuk ke dalam rumah yang namanya Islam, Islam itu bangunan, Islam itu bangunan. Bunyal Islam ala khamsin. Bunyal Islam didirikan Islam itu kata Rasulullah di atas 5 pilar, 5 pilar utama. Yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini pilar utama dan inilah yang disebut dengan pondasi rumah yang disebut dengan Islam. Pondasi Islam itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak boleh ditawar-tawar dan tidak boleh ada negosiasi di sana. Tidak ada kata negosiasi di syahadat. Di pondasi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak ada negosiasi di sana. Kalau sudah kata kita asyhadu an la ilaha illallah sampai mati, la ilaha illallah. Allah yang mana? Itu dia. Allahu Ahad. Surah Al-Ikhlas. Jadi kalau kita sudah mengatakan Allah asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi Tuhan itu satu, ilah itu satu, Rabb yang satu, ilah yang mana? Rabb yang mana? Tentu Al-Ikhlas jawabannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada hambanya melalui surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kemarin sudah kita perbincangkan secara singkat berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Ahad Al-Wahid. Al-Ahad Al-Wahid. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dia Allahu Ahad. Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad. Allahu Samad itu Allah tempat kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Ini yang konsekuensinya harus kita pertahankan. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ini surah Al-Ikhlas, satu surat yang memiliki keistimewaan yang sungguh sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena banyak saudara-saudara kita yang masuk Islam setelah mempelajari dan membaca surah Al-Ikhlas. Salah satunya Ihsan Mokoginta, kemudian Irine Handono, dan banyak lagi. Termasuklah Ustadz Bernard Nababan, itu nama aslinya tuh, yang kemarin ceramah di Masjid An-Nur. Samsul Arifin Nababan itu nama baptisnya Bernard Nababan. Setelah dia baca surah Al-Ikhlas, dapat hidayah, masuk. Kenapa? Karena surah Al-Ikhlas ini membantah teologi Nasrani. Karena itu dia membantah itu. Kenapa? Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ini perlu saya sampaikan. 25 Desember itu orang Islam banyak kebablasan dia. Ini lagi malam 1 Januari. Malam 1 Januari. Kita kalau tidak berani nyampaikan itu, habis kita. Malam 1 Januari misalnya, kita terkadang mohon maaf memindahkan saja. Kalau saudara-saudara kita mengadakan misa di gereja, kita mengadakan tabligh akbar di masjid. Apa bedanya? Coba bayangkan, apa bedanya? Yang satu mengadakan misa di gereja, yang satu tabligh akbar di masjid. Sama-sama memperingati 1 Januari. Temanya beda, tempatnya beda, tapi momennya sama. Cuma kadang-kadang kita tak sadar. Orang Natal, kita Natal. Para Natal itu hampir sama dengan Maulid Nabi. Natal itu sama dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Cuma Natal itu kelahiran Yesus yang dianggap anak Tuhan.
Ini ya, ini yang penting. Kemudian yang kedua, kita punya anak nih, kita punya anak, kita punya cucu. Peringatkan mereka untuk tidak mengikuti kegiatan 1 Januari. 1 Januari itu. Kenapa? Karena mereka merayakan misa di gereja. Kita mengadakan tabligh akbar di masjid. Hampir sama, momennya saja yang beda. Tempatnya saja yang beda, temanya saja yang beda, tapi momen ajarannya tak jauh beda. Kenapa? Karena pergantian tahun. Yang heran kita 1 Muharram kita tak keluar masjid, tak keluar rumah. 1 Muharram, yuk kita peringatan 1 Muharram. Allah itu aja. Bayangkan, di mana umat Islam? Kita kalau tak berani menyampaikan kulil haq walau kana murran, kata Rasul. Katakanlah yang hak meskipun pahit. Kalau sekali kita katakan dia benar. Kalau kita tak benar, kita katakan dia tidak benar. Jangan, dalam Islam itu tidak ada abu-abu. Tempatnya cuma 2, neraka, surga, 1 neraka. Kita tak ada tempat kaplingan di tengah-tengah. Tempat itu 1 surga, sudah Allah sediakan, 1 neraka. Ente mau pilih yang mana? Mau masuk surga silakan, katakan yang hak. Mau masuk neraka, pilih yang ini. Di tengah antara kedua, bainal itu tak ada. Di antara keduanya tak ada. Tidak ada. Allah belum ciptakan di antara keduanya. Aku Ustaz yang tengah-tengah aja lah Ustaz. Tidak ada. Jadi kulil haq walau kana murran, katakanlah yang hak walaupun pahit. Apa yang saya sampaikan ini dah 2 kali yang keberapa saya sampaikan ini. Tujuannya apa? Ingin mengingatkan kita. Kenapa? Pondasi Islam yang pertama itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu pondasi. Salat pondasi yang kedua. Islam itu bunyal Islamu ala khamsin 5. 2 bisa, yang 2 ini tak bisa ditawar-tawar. Kalau haji, puasa, zakat bisa ada konsekuensinya. Ada uzur syar'inya. Puasa, sakit, uzur, umur lanjut, boleh tak puasa? Fidyah. Kalau zakat begitu juga, tak sanggup dizakati. Haji tak sanggup, jangan paksakan. Tapi kalau asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Rabb selain Allah, Muhammad utusan Allah, sampai mati. Tidak bisa ditawar-tawar. Begitu juga dengan sholat. Jadi konsekuensi logis tatkala kita masuk rumah yang nama Islam, udkhulu fis-silmi kafa. Masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas. Tak ada tanggung-tanggung. Jadi saya ingin mengingatkan kita, termasuk saya, karena saya juga punya anak. Karena ini menjadi tanggung jawab kita. Anak kita, cucu kita, kerabat kita, monggo. Nanti apa? Nanti isi rumah sakit itu malah besoknya kalau tabrakan, yang tabrak kejadian kecelakaan lalu lintas malam tahun baru itu anak-anak kita. Yang beli trompet anak kita, yang tiup trompet anak kita, yang bakar masjid. Ingat, tiga ritual keagamaan. Bakar api itu majusi. Bakar api itu, bakar yang namanya nyembah api itu agama majusi. Tiup trompet begitu juga, kemudian pukul lonceng begitu juga. 3 ritual keagamaan yang bukan ritual agama Islam. Kita umat Islam kerjakan ketiga-tiganya. Ketiga-tiganya kita kerjakan itu. Bahkan kalau kita pergi, boleh tanya dengan saudara-saudara kepala penghulu rohan hilir yang berangkat studi banding ke Lombok kemarin. Kejadian yang menimpa Lombok, bencana alam yang menimpa Lombok beberapa tahun waktu yang lalu itu, salah satu penyebabnya adalah kemaksiatan. Dan tingkat kemaksiatan yang paling tinggi itu di malam pergantian tahun. Miras laris, mohon maaf, kondom laris, semuanya laris, ayam laris, termasuk ayam tetangga, habis libas. Kalau ayam sendiri dibakar tak apa-apa, itu ayam tetangga dibakarnya. Masya Allah. Ini dia, ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kita ingatkan
perlu kita ingatkan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, kaum kerabat kita untuk tetap berdiam diri di rumah saja. Tetap berdiam diri di rumah saja. Biarlah dia mengalir. Karena apa? Karena kita tidak bisa memungkiri, karena yang dipakai di negeri ini adalah tahun miladiah. Tidak bisa kita pungkiri itu. Terpaksa kita tidak mau tahu, kita harus ikuti. Tapi berdiam dirilah kita di rumah untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat memesongkan haluan akidah kita. Demikian barangkali yang perlu saya sampaikan, karena memang ini perlu sangat saya sampaikan, ingatkan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga keimanan kita, akidah kita, tauhid kita dari hal-hal yang dapat membelokkan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.